Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Video pembelajaran kita kali ini adalah tentang gerak tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Silahkan kalian simak baik-baik dan cermati video ini, dan mari kita mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yasir wa la tu'asir. Gerak tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah mengalirnya protoplasma pada sel-sel tumbuhan Elodea, gerak kromosom saat membelah, gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering, serta gerak membukanya gigi peristom pada sporanium lumut. Pada dua contoh terakhir adalah gerak higroskopis, yaitu gerak yang disebabkan oleh berkurangnya kadar air secara terus-menerus. Gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar dapat berupa rangsangan fisik seperti suhu, cahaya, dan gravitasi. Rangsangan kimia seperti kadar zat tertentu ataupun pupuk. Rangsangan mekanis yaitu sentuhan dan tiupan. Gerak etionom dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. A. Tropisme. Tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jika arah gerak mendekati rangsangan, maka disebut tropisme positif. Sebaliknya, jika arah gerak menjauhi rangsangan, disebut dengan tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangnya, tropisme dapat dibedakan menjadi 1.
Fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak bagian tumbuhan di atas tanah bersifat fototropisme positif, sedangkan gerak akar bersifat fototropisme negatif. 2. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Gerak tubuh tumbuhan adalah geotropisme negatif karena melawan gravitasi bumi. Sedangkan gerak akar tumbuhan adalah geotropisme positif karena sesuai dengan gravitasi bumi. 3. Tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Pada umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjat seperti anggur, gadung, ubi, timun, melon, semangka, dan sebagainya. Sulur dari tumbuh-tumbuhan yang disebutkan di atas membelit pada benda-benda yang disentuhnya. Empat, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme karena adanya rangsangan kimia. Contohnya adalah gerak akar menuju pupuk dan pertumbuhan saluran serbuk sari menuju bakal buah ketika terjadi pembuahan. 5. Hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak tumbuhan karena adanya rangsangan air. Contohnya adalah akar tumbuhan selalu mendekati air. B. Gerak nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, nasti dapat dibagi menjadi 1. Tigmonasti atau seismonasti. Tigmonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat adanya rangsangan sentuhan. Contohnya gerakan pada tanaman putri malu, Mimosa pudica. Jika daunnya disentuh, rangsangannya akan merambat ke dasar daun dan kemudian daun akan menutup. 2. Niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti karena pengaruh gelap. Contohnya adalah menunduknya daun-daun anggota famili Leguminosae pada sore hari. 3. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh rangsangan cahaya. Contoh fotonasti adalah gerak mekarnya bunga pukul 4
atau Mirabilis jalapa, dan bunga pukul 9, Portulaca grandiflora. Empat, termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip ketika musim semi. 5. Nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh beberapa rangsang sekaligus. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Gerak ini dipengaruhi oleh cahaya, kimia, suhu, dan air, sehingga menjadi gabungan fotonasti, kemonasti, termonasti, dan hidronasti. C. Taksis. Taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan atau organ tumbuhan yang terjadi akibat adanya rangsangan dari luar, dan arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Pembagian taksis berdasarkan jenis rangsangannya. 1. Fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis karena rangsangan cahaya. Contohnya gerakan Euglena dan Spirogyra ke arah cahaya, dan gerak kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi ke arah cahaya. Dua, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis karena rangsangan zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan paku karena tertarik zat gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. 3. Galvanotaksis. Galvanotaksis adalah gerak taksis karena pengaruh arus listrik. Galvanotaksis terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah. Contohnya adalah gerakan bakteri ke arah kutub positif ataupun kutub negatif, atau Volvox globator, salah satu jenis alga hijau, bergerak menuju tempat yang bermuatan listrik. Teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 1. Mekanisme panel surya atau solar cell. Mekanisme panel surya terinspirasi oleh proses fotosintesis pada daun. Pada proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari untuk digunakan pada proses fotosintesis dan menghasilkan glukosa dan oksigen. 2. Perekat velcro. Perekat velcro terinspirasi oleh kantong biji burdok yang memiliki daya rekat cukup kuat dari bagian-bagian kecil yang mirip seperti duri. 3. Baling-baling pesawat.
Baling-baling pesawat terinspirasi oleh bentuk biji mapel yang sering terbang jika tertiup angin. 4. Lapisan pelindung dan pengilap. Pada daun talas atau daun teratai, air tidak membasahi kedua daun tersebut, sehingga daun terlihat bersih dan berkilap. Hal ini terjadi karena pada kedua daun terdapat lapisan tebal kutikula yang tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Para ilmuwan mengadopsi hal ini dengan membuat cat yang tidak mudah kotor dan lapisan pengilap. Begitu pula pada hal yang sederhana seperti semir sepatu. Materi teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan ini adalah bagian terakhir dari bab 4, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.